adalah pembukaan, sambutan dari pimpinan OKOC Indonesia, sambutan dari Kasudinaker Trans Jakarta Barat, pelatihan hard skill oleh trainer dari OKOC Indonesia dengan narasumber Ibu Sterna Lubis. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ya, sebentar Ibu. Halo, iya, oke. Sebelumnya kami minta maaf karena kebetulan signalnya agak sulit. Jadi yang pertama adalah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak IJ Ketut Swastika selaku Kasih P3TK, Bapak Ahmad Zala selaku Kasudisnaker Trans dan Energi Jakarta Barat, Bapak Nurholi sebagai pengawas, ibu-ibu peserta yang bergabung dalam Zoom meeting yang kita laksanakan pada hari ini adalah hari Senin 6 Juli 2020. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pimpinan OKOC Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Disnaker Trans yang sudah mengundang OKOC untuk hadir memberikan pelatihan yang hari ini akan Erna ya atau Mama Ena kita biasa menyebutnya. Baik, selamat bergabung semuanya, rekan-rekan semua, Pak Kadis Disnaker Trans Jakarta juga terima kasih sudah memberikan waktunya dan ruangnya untuk OKOC Indonesia berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan semua. Suara saya cukup jelas ya, Bu? Yuk. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Baik, saya lanjutkan. Jelas, Mbak. Oke. Baik, saya lanjutkan bahwa saya hari ini mewakili sekjen saya. Saya perkenalkan dulu, saya Evi Erwiyati. Saya adalah Wakil Direktur dari Diklat OKOC Indonesia yang hari ini mewakili Pak Sekjen, Pak Heri, yang harusnya Pak Heri hari ini memberikan sambutan. Saya berharap sinergi atau kolaborasi antara OKOC Indonesia dengan Disnaker Trans bisa terus terjalin melalui berbagai macam kegiatan, mulai dari pelatihan sampai nanti ke depannya kita akan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para UMKM binaan dari Disnaker Trans. Hari ini materinya akan dibawakan oleh Mama Ena, yaitu bagaimana membuat kue kering. Mama Ena ini adalah salah satu penggerak yang fokus terhadap OKOC halal ya.
Jadi Mama Ena akan memberikan banyak sekali tips dan masukannya untuk para UMKM binaan Disnaker Trans untuk bisa membuat satu usaha yang halal, mulai dari bahan bakunya sampai nanti packagingnya. Saya berharap hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan buat teman-teman UMKM untuk bisa belajar bersama dengan OKOC Indonesia. Pak Kadis, terima kasih untuk kesempatan dari Disnaker Trans yang berkolaborasi, mengizinkan kami OKOC Indonesia untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Disnaker Trans Jakarta. Untuk selanjutnya, silakan dimulai, mudah-mudahan bermanfaat, dan semua UMKM di Indonesia bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri kita atau founder OKOC Indonesia, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menjadikan UMKM terus bertumbuh, berkembang, dan naik kelas. OKOC Indonesia berfokus untuk terus mewujudkan misi dan visi dari co-founder kita atau founder kita Bang Sandi Uno untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menciptakan wirausaha baru, dan menciptakan UMKM naik kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Begitu saja sambutan dari saya dari OKOC Indonesia. Selamat belajar, tetap semangat. Mari kita sambut hari kita dengan penuh optimis supaya kita bisa menjalankan hari-hari wirausaha kita untuk menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelihatan kalau ngomong. Enggak, bukan itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah nggak ada suara, oi. Oke, terima kasih. Langsung saja acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kasudnaker Trans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini. Udah. Masih tuh enggak? Ya, oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, pimpinan OKOC yang saya hormati, kemudian para peserta pelatihan kue kering kue basah melalui Zoom meeting ini yang saya hormati, mungkin ada 100-an orang yang selamat bergabung dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti ada materi yang baik dari narasumber dan para pengikut kegiatan ini bisa mengikuti dengan baik sampai tuntas, kemudian bisa memahami materi, dan lebih utama lagi setelah memahami materi bisa menerapkan untuk aktivitas ekonomi para ibu atau para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Harapan saya kegiatan ini bisa bermanfaat walaupun sangat singkat, paling 2 jam ya dengan tanya jawab, tapi saya pikir ini ada satu terobosan yang baik di masa pandemi, karena memang biasanya kita tatap muka langsung, tetapi karena ada satu persoalan besar yang bukan hanya ada di Indonesia tapi di seluruh dunia, maka
kita mengikuti kegiatan dan aktivitas apapun dengan cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Yang selanjutnya saya juga berharap kegiatan seperti ini bukan hanya karena kita berkeinginan untuk meningkatkan ekonomi kita pribadi, tetapi juga saya berharap ini menjadi sentrifugal, ya. Jadi daya yang bisa mempengaruhi. Jadi ada influencer, kita sebagai influencer, sebagai yang orang mempengaruhi orang lain, untuk bersama-sama kita bagaimana men-struggle diri kita, ya. Jadi apa artinya? Melatih, memberi semangat pada diri kita dan orang lain untuk bersama-sama bagaimana mengatasi persoalan ekonomi yang akibat dari ada persoalan yang besar ini, ya. Tanpa pandemi saja memang kehidupan ekonomi masyarakat perlu kita tingkatkan. Jangan sampai turun pada grade yang lebih rendah. Karena persoalan prasejahtera, kemiskinan kan masih cukup tinggi. Itu tanpa pandemi. Bagaimana dengan adanya pandemi ini tentu memang lebih berpengaruh lagi. Tapi saya berharap kita tidak boleh kecil hati. Apapun kejadiannya, apapun persoalannya, ini persoalan yang sesungguhnya ujian buat kita bersama. Bagaimana mengatasi sesuatu yang memang terjadi bukan hanya pada diri kita, tapi pada seluruh orang mengalami. Nah, saya berharap ini tidak menjadi persoalan sehingga kita harus misalnya mengeluh dan segala macam, menyalahkan banyak orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan diri sendiri, atau kenapa saya hidup seperti ini. Semua saya yakin ada hikmah, ada blessing disguise kalau bahasa orang Solo nih Pak Ketut nih. Ada sengsara membawa nikmat. Ya, ada bencana COVID, tetapi ada sesuatu yang bisa membuat kita bisa lebih maju. Kalau orang sekolah itu kan perlu ujian untuk meningkatkan dirinya. Nah, kita juga perlu diuji. Kalau kita ingin maju, ya harus ada tantangannya. Hari ini kita dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian berupa penyakit COVID. Tapi enggak boleh ini gara-gara ada penyakit jadi saya begini, enggak boleh. Manusia diberi akal, pikiran, dan budi pekerti. Akal, pikiran, dan budi. Harus berpikir bagaimana dengan ada tantangan baru, harus membuat inovasi baru. Nah, ini salah satunya. Orang dulu nggak bisa bayangin nih kita seminar, webinar yang atau apa seperti ini, rapat pakai Zoom. Nggak pernah bayangin. Sekarang ada. Ini kan buktinya. Tetapi bagaimana orang nanti udah setelah ngerti dengan belajar bikin kue basah, kue kering misalnya, bagaimana pemasarannya tanpa harus kelayapan, ya kalau kata orang kampung tuh, jalan sono jalan sini, tetapi kita menggunakan teknologi bisa memasarkan produk kita, dipoto yang bagus, dikemas yang bagus, dipoto kemudian di-share ke grup-grup, orang bisa lihat. Nah, orang bisa tertarik dengan kemasan, kemudian rasanya bisa kita jual. Nah, ini juga inovasi-inovasi yang kita lakukan. Saya tutup acara ini, sambutan saya dengan saya menukil satu ayat dalam Al-Quran.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap baik itu padahal itu nggak baik, buruk. Kayak penyakit nih, kita anggap nggak bagus. Belum tentu kalau kita berpikir. Ada kalanya juga ada yang kita anggap nggak bagus, antukrihu syai'an. Udah kita kesel, padahal itu baik buat kita. Gitu. Kalau sebenarnya kita nggak selalu seperti berpikiran positif, maka yang terjadi adalah merugikan diri sendiri. Nah, ini saya kira semua peserta, mari kita mampu berinovasi di dalam kondisi apapun. Kita harus bisa menjadikan diri kita solusi. Diri kita sendiri solusi. Jadi, untuk mengatasi persoalan apapun, baru hanya penyakit seperti ini. Yang lebih besar dari ini pun harus kita bisa atasi. Ya? Karena ini di mata Tuhan adalah kecil. Jangan kita anggap besar. Tetapi mampukah kita merubah, mengkondisikan situasi ini menjadi positif buat diri kita. Nah, inilah salah satunya nanti. Jangan takut. Nah, contoh belanja yang selama ini 10.000 atau 100.000 nggak cukup. Bagaimana sekarang dengan 75.000 cukup? Ya makan daun kelor misalnya kan bisa. Ya, kan bisa. Kasih merebung. Kalau nggak ada rebung, pohon kelapa kita tebang. Ujungnya kita makan tuh yang empuk. Ya kan? Kita sayur. Bisa. Ya, apa nggak ada bergizi? Bergizi. Jadi merubah pola namanya. Itulah. Saya kira seperti itu. Jadi segala sesuatu ada jalan keluarnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya mohon diri akan dilanjutkan oleh Pak narasumber. Terima kasih Ibu narasumber. Siapapun yang berkontribusi dalam kegiatan ini, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik buat kita dan semuanya peserta bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan nanti menjadi calon-calon usahawan yang baik, bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kita terima. Ya. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Bapak mau ngomong? Oke, oke. Yuk. Udah. Nggak ada suara saya ya? Ada nggak? Ini dia dimatiin ke sana soalnya. Putus sana. Putus ya. Enggak, ini tadi kali kayak ini kali Nur apa yang? Ini sudah. Ini nggak ada suaranya. Tadi sama si Nurholis mic-nya dimatiin semua buat Bapak. Kita lapor ke admin. Suaranya jelas. Moodnya. Ini nggak mati sih. Enggak, tadi dia ada catatan Nurholis di sini nih kayaknya nih. Nah. Ada Ibu. Ada ya? Oke. Ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas sambutan dari Bapak Kasudisnaker Trust dan Energi Jakarta Barat. Untuk acara selanjutnya adalah kita akan memulai pelatihan hard skill oleh trainer dari OKOC Indonesia, Ibu Sterna Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Lanjut ya, kita mulai langsung ya. Lanjut Ibu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman sekalian, perkenalkan dulu nama saya, biasanya dipanggilnya Ena Lubis. Saya profesinya kebetulan memang baker, chef ya. Saya diminta oleh OKOC untuk bantu pelatihan kali ini. Biasanya saya ngasih narasumber di Sudirnaker, Jakarta Barat itu untuk pelatihan bisnis online. Tapi hari ini spesial. Hari ini pelatihannya hard skill khusus untuk yang memang materi yang saya sudah kuasai berpuluh-puluh tahun ya. Alhamdulillah bisa sharing. Materinya hari ini adalah, saya dari OKOC Halal Safety. Kebetulan saya ketuanya. Hari ini materinya adalah kue kering dan saya memberikan satu resep yang bisa digunakan jadi banyak sekali jenis kue kering. Makanya saya sebut kue kering tanpa telur. Jadi benar-benar nggak pakai telur nih kue keringnya. Bahannya mudah, biayanya relatif murah. Yang bikin mahal nanti malah suaranya kekecilan ya. Sorry sebentar. Sudah jelas? Cek, sudah jelas belum? Yes, oke. Kue keringnya kue kering tanpa telur ya. Nanti resep ini bisa dimodifikasi jadi berbagai macam berbagai macam jenis kue kering ya. Jadi dengan satu resep Anda bisa modifikasi suka-suka. Nah, karena bahannya ini murah, yang bikin mahal nanti malah ininya. Nah, ini ya bahan-bahannya. Ini cukup ada margarin atau mentega tawar. Terserah nanti kualitas apa yang mau Anda jual. Kalau mau kualitas yang standar bisa pakai margarin aja. Kemudian kita pakai gula halus, terus terigu protein rendah ya. Lalu ada susu cair, terus ada baking powder. Nah, ini ada topping atau taburan atau campuran. Jadi nanti bisa masukin keju cheddar, bisa masukin coklat chip, bisa masukkan kalau kuning telur itu untuk polesan di atasnya nanti ya. Terus kalau campurannya itu nanti bisa masukin coklat bubuk atau bisa jadi kita bikin kuenya warna-warni gitu kan. Yang tren sesuai dengan selera, bikin tren sekarang ya bikin model-model apa gitu ya. Nah, itu bisa pakai pewarna atau pasta sesuai dengan selera atau motif yang mau dibuat ya. Nah, ini untuk cara membuatnya. Nah, di sini sudah jelas step by step-nya saya kasih. Kocok margarin gula halus dulu, nggak boleh lama-lama. Baru ditambah terigu, susu cair bertahap sambil diaduk rata. Nanti baru dicetak atau dicampurkan taburan, nanti baru di oven ya. Nah, kalau sudah matang baru dipindahin dulu ke tempat yang lain, baru ditoplesin ya, istilahnya dikemas ya. Resep nanti akan di-share. Berikut ini kita langsung masuk ke video yang pertama dulu ya, cara membuatnya. Silakan admin, video yang pertama tolong di-share. Nah, nanti mohon perhatikan sekali cara membuatnya. Jadi video ini tolong diperhatikan sekali ya. Ini saya membuat kue kering yang bisa dimodifikasi jadi macam-macam kue yang layak jual. Hebatnya lagi, kue kering ini tanpa telur, ya, irit jadinya. Oke, bahan-bahannya, ya, lihat dulu. Nah, ini saya ada margarin, terus ada susu, ya, susu cair, terus terigu, ya, terus di sini ada gula halus, ya, terus ada baking powder. Nah, ini ada keju parut, ya, keju cheddar parut, lalu juga ada coklat chip. Keju dan coklat chip ini fungsinya adalah untuk topping atau yang memberikan rasa yang berbeda nantinya. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Oke,
Sebentar. Ya, yang pertama kali kita kocok itu adalah nih margarin atau mentega dengan gula halusnya dulu. Gula halusnya pastikan sudah tidak ada yang menggumpal ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau bikin kue kering harus paham dulu nih bahan dasarnya. Nah, ini seperti ini gula halus, sama saya pakai kali ini adalah margarin ya. Bukan mentega. Kalau mentega dia warnanya lebih pucat biasanya. Ya. Oke, nah ini kita kocok dulu. Nah, ini perlu diingat kalau kita ngocok jangan langsung ke speed atau kecepatan mixer yang paling tinggi, pelan-pelan naiknya, nanti matikannya juga pelan-pelan supaya nanti mesin mixernya awet ya. Nah, ini jadi seperti ini. Yang perlu diingat ya, saat kita mengocok margarin atau mentega dengan gula halus untuk kue kering, ngocok mentega ini atau margarin ini nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh sampai yang dia ngembang banget, itu nggak boleh. Kenapa? Nanti hasilnya jadinya kue keringnya jadi apa, adonannya tuh terigunya nggak ada yang menggumpal rata. Ini ngetes adonan kue kering dia sudah siap bentuk atau belum, itu di kita apa namanya bagian tangan yang kering kita tempelin aja. Kalau masih ada yang menempel seperti ini berarti dia belum siap adonannya, masih perlu tambah terigu ya. Nah, ini kalau di pertengahan pertengahan ngaduk kita tambahin ini susu cair kurang lebih 2 sendok makan. Fungsinya apa? Dia untuk ngasih rasa sih ya. Biasanya pertanyaannya, boleh nggak kalau diaduknya harus pakai sendok kayu? Boleh. Boleh nggak pakai tangan? Boleh. Yang penting kalau misalnya mau mengaduk dengan tangan, sebaiknya gunakan sarung tangan karet. Jangan plastik ya, karet yang biasa dipakai sama dokter-dokter tuh kalau di rumah sakit. Nah, pakai seperti itu, sarung tangannya juga harus bersih. Kalau pakai tangan gimana? Boleh juga, tapi pastikan tangan bersih dan kuku tidak panjang ya. Jadi nggak boleh nanti ada nih, jadi kukunya harus seperti ini ya, nggak boleh ada kuku panjang, nggak boleh ada yang bisa keselip di dalamnya.
Tapi saya juga tidak menganjurkan. Kenapa? Karena kurang higienis ya, terutama untuk yang mau dijual kembali ya. Sebaiknya hindari penggunaan tangan langsung. Jadi sebaiknya pakai sarung tangan ya. Nah, ini ngetesnya seperti yang tadi saya bilang, bagian tangan yang bersih ditempelkan aja. Oh iya, kalau misalnya ngaduknya pakai tangan, pastikan tangan Anda ini bukan tipe tangan yang mudah berkeringat. Kalau mudah berkeringat, dia pasti adonannya basah terus, nggak selesai-selesai. Ini ya, tuh. Nah, ini masih ada, masih masih lengket. Nah, kalau masih lengket gini, kita tambahkan terigu lagi. Ya. Nah, terigunya kalau untuk kue kering bagusnya yang apa? Biasanya suka ditanya saya seperti itu. Terigu yang baik untuk kue kering sebaiknya menggunakan terigu yang proteinnya rendah ya. Penambahan ini hati-hati, jangan terlalu langsung banyak ya, sedikit-sedikit aja. Kalau memang dirasa perlu, kalau enggak perlu ya jangan ya. Maaf, saya pakai tangan aja ya, biar cepat ngulangnya. Biasanya pakai mesin. Kalau udah banyak kita pakai mesin, lebih higienis, lebih bersih ya kalau pakai mesin ya. Nah ini sudah bisa dibentuk. Jadi tadi saya tambahkan 1 sendok aja cukup. Ya, sudah bisa dibentuk seperti ini nih, tuh udah nggak lengket lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa misalnya, oh saya mau bikin kue kering keju atau kue kering coklat chip. Nah, ini kita tinggal bagi dua, terserah mau coklat chipnya dicampur atau hanya hiasan atau enggak gitu. Ini saya ambil contoh, saya bagi dua ya. Saya bagi dua adonannya. Nah, ini adonan yang ini. Adonan yang ini saya kasih keju parut. Diaduk lagi. Pemberian keju, campuran keju pada kue kering itu harus selalu dilakukan terakhir ya. Kenapa harus dilakukan terakhir? Karena biar dia nggak berasa mentah, nggak berasa rasa terigunya. Gini, kalau kejunya sudah dimasukkan duluan sebelum terigu, nanti hasilnya pasti akan si keju akan mengikat ke adonan lemaknya, adonan menteganya atau margarinnya. Terigunya masuk terakhir. Akhirnya apa? Terigunya nggak bisa tercampur mengikat sempurna ke margarin. Kalau terigu tidak mengikat sempurna ke margarin, hasilnya nanti kue keringnya rasanya seperti rasa tepung, nggak enak ya. Oke, nah nanti dari sini baru kita bentuk nih. Oke ya, nah ini kita bentuk. Kita bentuk bisa bantuan rolling pin. Kalau misalnya ngebentuk menggiling adonan harus pakai terigu enggak ya? Ini tergantung surface-nya, permukaannya ya. Nah, ini kalau untuk memudahkan kita taburi terigu dulu tipis-tipis. Ya. Misalkan ketebalannya sama. Nah, ini kalau misalnya saya mau kasih coklat bubuk gimana? Bisa nggak? Bisa. Kalau mau kasih coklat bubuk nanti terigunya dikurangi sebanyak coklat bubuk yang mau ditambahkan ya. Nah, ini seperti ini yang keju ya.
Nah, ini kita rapihkan dulu. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini kalau sudah kita susun di loyang yang sudah kita olesi dengan margarin ya, atau minyak, atau dikasih kertas parchment paper. Parchment paper ini kertas seperti kertas roti, cuma dia nggak lengket ya. Ya. Angkat di sini. Nah, ini dilakukan sampai habis, nanti baru kita panggang ya. Ini dirapikan. Nah, ini kalau udah, nanti sebelum ini seperti ini, nanti dioles dengan telur, kuning telur bisa, terus nanti ditaburi lagi dengan keju ya, atau dibentuk macam-macam juga bisa dengan menggunakan alat ya. Jadi itu nanti kalau untuk membentuk, mencetak, itu nanti kreativitas dari kita semua ya. Oke, nah itu dulu dari saya untuk tekniknya. Nanti kita lanjutkan setelah yang ini ya. Dadah. Oke, saya jawab dulu ya untuk yang pertanyaan yang udah masuk. Margarin itu gluten ya. Gini, saya tadi ngasih resep ada margarin, ada mentega tawar. Margarin itu adalah lemak nabati, jadi dari tumbuh-tumbuhan. Sementara yang kita sebut mentega itu sebenarnya adalah lemak yang berasal dari hewan. Biasanya kalau orang bule nyebutnya butter. Nah, kalau butter itu berarti dia lemak hewan ya, apa yang disebut mentega itu tadi. Nah, kalau margarin itu apa aja? Kalau Blue Band itu merek ya, merek tuh banyak. Untuk margarin itu selain Blue Band tuh bisa pakai Mother Choice, ada Palmia, ada apa lagi ya, Forvita, ada macam-macam. Beda merek, beda rasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita mau jualan, kalau sudah memilih satu merek, jangan ganti-ganti, karena nanti resikonya akan berubah-berubah rasanya. Ya, orang akan bilang kemarin kok rasanya begini, sekarang kok lain lagi, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau pakai merek mau pakai saya lebih senang pakai Blue Band atau Mother's Choice atau Palmia, ya udah salah satu aja gitu, pilih salah satu, itu yang dipakai terus-terusan. Ya, terigu gimana? Sama, terigu juga gitu. Ya, gula halus gimana? Sama. Karena beda merek, gula halus itu kadang-kadang kadar manisnya itu beda gitu. Jadinya lebih baik pakai yang satu merek ya. Nah, kalau saya mau pakai mentega tawar itu kita sebutnya unsalted butter ya. Itu mereknya apa? Banyak macam. Ada Orchid, ada Anchor, ada apa namanya ya, Elvifree. Ada juga kalau mau butter yang wangi itu ada pakai Wisman, itu bisa. Ya. Kalau mau di mix gimana? Bisa juga. Jadi 50% butter, 50% margarin, itu bisa dibuat seperti itu. Ya. Oke. Margarin sama mentega bedanya apa? Tadi udah saya sebut. Terus ketebalannya setelah digilas itu kurang lebih sekitar 3-5 mili. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Ya. Terus ngaduk gula dan margarin bisa nggak kalau nggak pakai mixer? Bisa. Ya.
Bisa, kalau nggak pakai mixer bisa nggak bisa. Karena dulu saya juga waktu kecil, waktu pertama kali belajar belum punya mixer, saya pakainya kocokan. Zaman dulu tuh yang bentuknya spiral, ya. Enaknya kue kering ini, walaupun dia nggak pakai mixer, dia tetap akan jadi. Misalnya saya punyanya cuman apa namanya tuh yang balon wax ya, whisker yang apa ya, bentuknya seperti kayak kumparan apa sih yang biasa buat kocok telur itu. Itu bisa juga dipakai. Enaknya di situ. Itulah kehebatannya kue kering. Anda tidak harus punya mixer canggih untuk bisa bikin kue kering, ya. Karena apa? Karena ngaduk antara margarin atau mentega dengan gulanya aja nggak butuh waktu yang lama gitu. Karena kalau terlalu lama, ya yang tadi saya bilang tadi di video tadi, ya. Susu cairnya, susu cair full cream. Merek terserah, tapi ya kembali tetap kalau misalnya mau produksi, mau jualan harus satu merek. Terigunya perlu disangrai dulu enggak, ya. Selama Ibu Lili makainya terigunya yang protein rendah, itu tidak perlu disangrai dahulu. Protein rendah di sini membantu kue-kue kita itu jadi lebih hasilnya lebih crispy, ya, lebih, karena dia kan proteinnya rendah, otomatis glutennya juga lebih rendah. Nah, itu karena proteinnya rendah, hasil jadinya itu pasti crispy. Nanti pertanyaan selanjutnya, kalau saya ngoven, panasnya seberapa? Kalau oven nanti panasnya itu, jadi ada dua teknik pengovenan ya, pemanggangan ini ada dua teknik. Ada dengan suhu rendah, ada yang suhu sedang cenderung tinggi. Suhu rendah itu di suhu sekitar 110 sampai 140 derajat. Nah, ini lama ngovernya bisa lama, kira-kira 25 sampai 40 menit, bahkan kalau tebal bisa sampai 1 jam. Ya. Nah, terus kalau misalnya mau cepat ya pakai yang suhu tinggi 160 sampai 190 derajat Celcius. Nah, kalau dengan suhu yang lebih tinggi ini ada efek sampingnya. Jadi memang dia sudah matang sempurna tapi kurang kering biasanya. Ya. Nah, terus bedanya apa? Yang direkomendasikan yang mana? Kalau untuk jualan pakai suhu rendah. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu akan lebih baik. Tidak perlu pengawet. Kue kering buatan Ibu, saya jamin itu pasti awet, tahan lama, bisa sampai 1 tahun asal tekniknya benar. Ya. Gimana supaya bisa tahan 1 tahun, yaitu dari mulai pembuatan harus bersih, semua lingkungannya harus bersih, ya. Terus tidak ada cemaran bakteri, tidak ada cemaran bahan-bahan yang berbahaya. Terus waktu pemanggangan, terus waktu pengemasan itu semuanya diupayakan jauh dari bakteri, ya. Ngemasnya waktu mau ngemas jangan pakai tangan langsung, usahakan pakai sarung tangannya yang bersih, ya. Kalau bisa sarung tangan karet. Saya tidak pernah menganjurkan sarung tangan plastik. Kenapa? Sarung tangan plastik itu mudah robek, Bu, ya. Kalau kita di bakery itu kita nggak pernah dikasih sarung tangan plastik kecuali untuk penyajian langsung ke lapangan, ya. Tapi kalau untuk di proses pembuatan sampai ke packing itu biasanya kita pakai sarung tangannya karet yang sudah dibersihkan. Jadi benar-benar semuanya harus bersih, sampai kemasannya juga bersih, sampai di sealer bersih. Nah, itu biasanya kue keringnya bisa tahan sampai maksimal 12 bulan tanpa pengawet. Ya, yang penting tekniknya tadi di ovennya suhunya harus yang rendah. Kalau ovennya suhunya langsung tinggi, apinya besar, biasanya kan ibu-ibu rata-rata banyaknya pakai oven tangkring biasanya, ya, yang oven yang ditaruh di atas kompor. Nah, itu mesti main di besaran apinya, Bu, Pak. Jadi kalau oven tangkring, kalau misalnya apinya besar, dia otomatis lebih panas. Makanya saya selalu menyarankan usahakan biarpun dia oven tangkring, dipakein
pengatur suhu gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kan, ini udah panasnya seberapa, apakah perlu dikecilin nggak apinya ya. Kalau yang ovennya yang sudah otomatis sih enak ya. Oke, terus susu full cream diganti SKM nggak bisa ya. Susunya harus susu cair, tidak bisa diganti susu kental manis. Kenapa? Lengket Bu, nanti jadinya nggak enak dan jadi keras banget ya. Oke, admin, saya minta tolong diputarkan video yang kedua, lanjut yang ketiga, ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mencetak, ya. Mencetak ini adonan yang tadi kita tipiskan. Setelah ditipiskan kurang lebih setengah senti ya, 4-5 mili. Kemudian dicetak seperti ini. Nah, nah ini ya jadinya seperti ini ya. Kok adonannya bisa marble seperti ini? Saya tadi tambahin coklat bubuk sedikit ya, ditaburin di adonan, terus saya aduk manual. Hasilnya tadi agak marble, memang sengaja saya nggak aduk sampai rata banget. Lalu kita susun di loyang ya. Nih tuh saya udah bikin macam-macam yang tadi ya. Nah ini kalau yang ini adalah yang pakai keju tadi, terus saya bentuk seperti ini. Nah ini yang tidak pakai keju, saya bentuk seperti ini ya. Nanti yang nggak pakai keju ini nanti atasnya saya kasih seperti ini nih, lucu jadi kayak mata tuh ya kan, pakai coklat chip ininya. Terus yang ini yang pakai marble tadi ya. Jadi kalau untuk model cetakan kue kering atau topping atau campuran lainnya itu tergantung dari kreativitas kita ya teman-teman ya. Oke. Oke, cara lain untuk membentuk adalah dengan ini ya, adonannya saya buat seperti ini ya, seperti tabung, dipadatkan lalu saya bekukan di freezer sekitar 5-10 menit atau 15 menit ya. Jangan sampai terlalu beku, kalau terlalu beku nanti susah untuk dipotongnya ya. Ini udah kaku, udah cukup beku, lalu kita irisnya ketebalan kurang lebih setengah senti, 3-5 mili ya, seperti ini. Nah ini pecah ya, nanti jadinya seperti koin-koin tipis gitu ya. Nah kalau dengan cara seperti ini bisa kita buat jadi beberapa warna, kita gabung sekaligus. Nah ini bisa jadi bentuk yang berbeda lagi. Oke, yuk. Oke, balik lagi ke saya. Ya itu tadi beberapa contoh untuk membuat bentukan-bentukan ya. Jadinya dengan satu resep yang saya kasih tadi, ibu-ibu semuanya bisa berkreasi sesuka-sukanya. Nanti soal nama gimana, Chef? Katanya biasanya suka gitu. Namain aja, suka-suka ya. Apa yang menarik, yang bisa kira-kira menarik pembeli, minat pembeli bahwa ini kue kering ini, misalnya ini kue kering keju, yang ini kue kering coklat chip, whatever ya, macam-macam bisa. Nah ini ada pertanyaan, kalau susu full creamnya diganti dengan susu bubuk yang dicairkan bisa nggak? Susu bubuk dicairkan bisa aja, perbandingannya 1 sendok makan susu bubuk ditambah 1 sendok makan air ya, itu perbandingannya ya. Oke, terus resep dasarnya bisa untuk nastar nggak? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, bisa ya, bisa aja, cuman gini, kalau nastar mau yang enak kan harus pakai kuning telur, itu aja. Nah berarti resep yang ini nggak enak dong? Enak, cuman beda enaknya nih. Kenapa? Karena resep ini dia sebetulnya bisa dibikin nastar walaupun tidak terlalu cocok. Kenapa? Karena dia kurang elastis ya, karena nggak ada telur. Dia lebih cocok untuk dicetak, makanya hasil jadinya seperti ini. Sorry ya, saya kasih lihat, bisa nggak ya?
Nah, nih saya turunin dulu kameranya. Jadinya kayak gini nih. Ya, yang udah matang nih, udah dimacem-macemin. Nah, saya juga suka menambahkan spekulas. Nah, spekulas nih jadi kue kering jadul ya, dibikin gede-gede kayak gini. Ini biasanya pesenannya oma-oma nih, yang nggak makan telur. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mau untuk nastar bisa nggak? Bisa. Anda tinggal tambahkan 1 kuning telur aja. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo yang penasaran. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau penjelasan dari saya sampai di situ aja. Nah, oke. Oh ya, kalau sudah selesai, sudah di apa namanya nih? Udah jadi ya kue keringnya. Nah, waktunya mengemas biasanya. Kemasannya gimana nih? Kayak gitu. Kalau zaman dulu, dari dulu kita kalau ngemas itu selalu pakai toples, benar nggak? Ya, kalau sekarang udah nggak zaman lagi pakai toples. Ya, bentar. Nah, ini ada kemasan saya, ada contoh-contoh kemasan yang biasanya dipakai untuk kemas kue kering seperti ini. Ya, ini namanya standing pouch ya. Ada juga standing pouch ini yang modelnya tengahnya ini nih pakai jendela ya, istilahnya window. Jadi kelihatan tuh kue keringnya atau apa yang modelnya seperti ini. Ya, nih pinggirannya kelihatan tapi depannya enggak. Nanti tinggal dikasih stiker merek kita gitu ya. Nah, cuman waktu pemilihan apa namanya? Kemasan seperti ini mesti hati-hati ya. Tidak semua kemasan seperti ini ini bisa digunakan. Misalnya kadang-kadang ibu-ibu suka ada tuh yang murah tuh di pasar jual itu namanya plastik, jenis plastiknya PP. Dia plastiknya tebal. Ini tidak disarankan plastik yang PP itu. Kenapa? Karena dia pori-porinya besar, bikin kue kering kita jadi cepat rusak. Ya, jadi selalu pakai plastiknya yang PE jenisnya. Ya, oke. Bikin kue lidah kucing bisa nggak? Nggak bisa. Kue lidah kucing itu dia pakai putih telur ya, dan adonannya itu kalau lidah kucing itu dia hanya bisa cair ya. Adonan lidah kucing itu biasanya cair. Nah, Bu, supaya cooker lumer di mulut gimana? Tadi dulu. Hasil akhirnya gimana? Ngeprul atau keras, Bu? Oke. Kalau hasil akhir, dia lebih ke arah crunchy. Kayak Ibu makan, saya nyebut merek ya, kayak makan Oreo. Ya, tahu kan biskuit Oreo atau Good Time Choco Chip. Nah, itu mirip seperti itu hasil jadinya. Ya. Nah, jadinya terus bikin kastengel bisa nggak? Bisa aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk kastengel sama nastar, tinggal tambah kuning telur 1 butir. Terus kalau untuk kastengel bisa dihilangkan atau dikurangi gula halusnya ya, karena kalau kastengel dia nggak pakai gula halus biasanya. Terus kalau kue kacang bisa nggak? Bisa. Hasil akhirnya tadi saya bilang dia bukannya ngeprul lembut gitu ya, beda. Kalau ngeprul lembut nanti resepnya lain lagi. Terus kalau cooker lumer di mulut itu biasanya tergantung dari satu resepnya ya, bahan yang digunakan. 2 juga komposisi bahannya. Kue itu bisa jadi ngeprul itu karena bantuan dari kuning telur. Ya. Oke, lidah kucing tadi nggak bisa. Kayak nastar kan di mulut langsung lumer pasti makan. Ya, tadi saya udah jelasin. Bunda nggak pakai telur, rasanya empuk juga nggak? Itu dia tadi saya udah ngomong ya, udah terjawab semua ya. Kalau soal rasanya enak ya. Cuman ini lebih ke arah kue kering yang crunchy. Jadi garing ya, benar-benar garing. Makanya dia bisa tahan sampai 1 tahun tanpa pengawet. Itu
karena dia benar-benar nggak pakai telur. Salah satu yang membuat kue kering itu cepat bulukan itu telur. Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau Oke, peserta, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ini tadi ada pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan. Kalau susu cair ganti air lemon bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Karena air lemon tapi Anda bisa kalau mau memberikan aroma jeruk itu kasih aja pakai parutan kulit jeruk. Ya. Tapi jangan dipakai air lemon, nggak bisa. Kenapa? Air lemon itu akan merusak lemak yang ada di dalam kue keringnya. Oke? Cara menghitung harga jual. Nah, selalu ini. Aduh. Ini ibu-ibu, mulai Aduh. kita dibentuk untuk menjadi seorang entrepreneur ya ibu. Ya. Nah, Harga jual. cara Baiklah. menghitung, cara menjual. Kita Saya sudah bukan berbicara aset omset ya. Saya bukan ahlinya, tapi kalau cara ya mudahnya ya, cara mudahnya adalah biasanya saya ngetes dulu, ngetes resep. Saya selalu ngajarin ke teman-teman yang mau bisnis itu. Kalian kalau mau bisnis kue kering, tes dulu satu resep, jangan langsung bikin langsung brok 10 resep, wah itu berantakan nanti, gitu kan. Biasakan dulu jadi satu resep dulu, nah dari satu resep kira-kira mau dikemas ke ukuran berapa, ya kan. Nah jadinya berapa, misalnya mau di ukuran seperti ini ya, kecil ya, ini isinya kurang lebih sekitar 150 gram. Nah kalau sudah dikemas dia ketahuan tuh dapatnya berapa. Jadi teknik mudahnya itu saya selalu menjumlahkan semua biaya bahannya, ya, terus ditambahkan sekitar 30 sampai 50% sih biasanya ya, 50% dari biaya bahan, dari biaya total bahan itu buat apa? Jadi ibu harus ngitung tuh bu yang namanya transport, listrik, gas, ya, tenaga kerja, air buat nyuci itu harus dihitung. Nah, itu di 50%. Kalau kue kering biasanya 50 sampai 100% pengalinya. Ya, penambahannya. Karena kan dia ngerjainnya satu-satu ya tenaga kerjanya. Biasanya kalau misalnya udah banyak, ya banyak kan harus dibayar tenaga kerja, ya kan? Nah, itu nanti biaya yang sudah keluar tadi baru dibagi ke berapa jadi kemasannya ini, kemudian baru ketahuan harga dasarnya. Nah, terus harga jualnya gimana? Ya terserah mau jual harga berapa, kan mengambil keuntungan berapa. Nah, itu udah kembali ke masing-masing aja untuk yang keuntungannya, ya. Nah, itu cara mudahnya lah seperti itu. Kalau mau ada rasa asam gimana, Masnya ada rasa lemonnya gimana? Ya itu Pak tadi pakai parutan kulit jeruk ya. Ya. Kalau mau ada rasa lemon gitu, rasa jeruk, sebaiknya pakai parutan kulit jeruk ditambah dengan pasta lemon. Ada kok dijual tuh pasta lemon, kalau nggak salah ada mereknya Tofico, ya. Terus, cuman pasta lemon kalau misalnya Anda sudah beli, itu harus simpan di kulkas karena dia mudah rusak. Saya pernah buat nastar melebar ke samping, nggak bulat sempurna. Kenapa? Ngocoknya kelamaan. Langsung ketahuan kalau itu, ya. Nah, terus tadi udah susu bubuk dicampur air bisa nggak? Tadi udah ya, udah dijawab. Jadi susu cair kalau mau dipakai susu bubuk, pakai susu bubuk ditambah air perbandingannya 1:1, ya. Nah, terus saya mau tanya ke pemasaran biar bisa meluas, bukan cuma wilayah sendiri. Ah, ini seru. Nama kemasannya ini standing pouch, cari aja ya. Gini, ini mau cerita.
banyak teman-teman saya yang kolaps bisnisnya. Saya enggak. Kenapa kok bisa gitu kan? Karena saya sudah 20 tahun berjualan secara online. Ya. Saya jualan online itu dari tahun 2000 sampai detik ini, sampai sekarang. Produk saya itu, bisnis saya ada di Mama Ena Pastry and Pasta dan Depo Kemasan. Jadi saya juga jual ini sebetulnya kemasannya. Kenapa saya akhirnya jualan kemasan? Karena awalnya saya jualannya patisseries ya. Patisseries, kemudian saya akhirnya per 2004 itu 2005 kita jualan kemasan juga. Karena apa? Karena saling membantu bisnis ini, makanya jadinya kita memutuskan untuk jualan kemasannya juga. Nah, supaya nggak cuman pembelinya dia aja gimana? Ya jualannya jangan cuman di depan-depan di toko gitu, nggak bisa. Kalau kita sekarang ngandelin pasar tuh udah nggak bisa, ngandelin toko nggak bisa, ya kan? Ngandelin pertemanan, apalagi persaudaraan, lebih nggak bisa. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya harga bersahabat dong. Perih kalau udah kayak gitu ya. Nah, terus jadi gimana? Saya jual online. Saya ada toko di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak. Terus saya juga jual di Facebook. Saya punya Instagram, saya punya Line ya. Nah itu. Nah, ibu-ibu biasa pada seneng TikTok-an. Nah, TikTok-nya juga bisa dipakai buat jualan, Bu. Ya, yang penting hashtag-nya benar gitu kan. Misalnya hashtag kue kering enak. Nah, kan itu. Nah, terus jadinya kita harus bisa berkreasi dengan apa yang kita punya. Jadi ini punya handphone nih. Punya handphone jangan cuma buat ya kayak tadi buat ngobrol doang, buat gosip doang, buat selfie doang, buat apa gitu. Harus bisa menghasilkan. Kita beli handphone harga 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau bisa nanti bisa jadi omset yang puluhan juta kan itu ya harusnya ya prinsipnya seperti itu. Oke? Nah, jadinya harus mulai belajar bisnisnya online ya. Nah, terus tadi nama kemasan. Kira-kira berapa menit untuk memanaskan oven tangkring untuk awalnya? Menitnya, lamanya itu tidak ada pakemnya. Jadi harus kita sendiri. Jadi gini, oven apapun itu hanya kita dan oven yang paham gitu. Jadi makanya saya selalu bilang Anda kalau beli oven, walaupun modelnya sama, coba bersahabat dulu dengan ovennya. Kira-kira dia panasnya butuh berapa waktu dulu. Jadi jangan pakai pakemnya saya, nggak bisa. Anda harus membuat pakem sendiri. Karena yang punya oven Anda. Kalau saya bilang 15 menit, ternyata pas di rumah Anda, oh nggak bisa, ternyata 15 menit belum panas di tempat saya gitu kan. Nah itu, jadi harus dikira-kira sendiri semuanya, dicatat. Oh oven saya kalau untuk panas yang sekian harus apinya di yang sedang atau yang rendah, terus dipanasinya sekian lama. Nah, itu kita harus catat sendiri gitu kan, ya. Terus apalagi kastengel supaya ada krenyes-krenyes gimana Bu? Oke, ini resep rahasia kastengel, rahasia di balik kastengel. Kastengel, Anda kalau misalkan pakai keju ya, kejunya itu biasanya kan pakai keju edam dan keju cheddar yang umum ya. Nah, setelah keju edam dan keju cheddarnya diparut, itu diangin-angin dulu. Jadi jangan langsung dicampur. Diangin-angin dulu sekitar 3 jam baru dicampur. Ya, kenapa harus diangin-angin dulu? Tujuannya supaya si keju itu agak keras dulu teksturnya. Karena kalau baru diparut kan keju kan biasanya belum keras ya, masih agak lembut ya, masih lunak. Nah, supaya jadi krenyes-krenyes tadi yaitu didiamkan dulu, diangin-angin dulu selama kurang lebih sekitar 1-3 jam. Nah, itu nanti waktu sudah dicampur pasti hasilnya pas sudah dipanggang jadi krenyes-krenyes ya. Pengiriman supaya nggak hancur gimana, Chef? Nah, ini kendala pengiriman. Saya setiap kali membuat produk, sebelum saya launch, saya pasti punya beberapa teman atau sahabat atau saudara yang saya jadikan uji coba.
Uji coba apa? Ngirim barang. Jadi jangan pernah terima order untuk dikirim jarak jauh sebelum Anda uji coba dulu. Kenapa? Begitu hancur Anda rugi. Ya. Nah, supaya nggak hancur gimana? Satu, Anda harus memperhitungkan kemasan. Ya. Nih, misalnya pakai toples seperti ini. Ya. Toples ini pilihnya jangan boleh yang tipis, jadi harus yang tebal. Cost-nya tinggi, Chef. Ya iya, emang resikonya begitu. Ya, Anda mau jualan, mau kirim jarak jauh, aman, otomatis harus ngasih yang terbaik, benar nggak? Nah, ini saya pakai merek Hardtop atau EasyTop biasanya kalau nyebut merek ya. Nah, ini dia bahannya, materialnya dia keras, nggak gampang pecah, ya. Jadi kalau misalnya pun dibuka, kalau toples yang lain kan biasanya diginin aja nih langsung melewat-melewat. Ini enggak bagus ini. Ya kan? Bagus, dia nggak gampang pecah kecuali dibanting. Terus apa cukup begini aja? Enggak, biasanya saya bungkus lagi. Dibungkus lagi pakai bubble wrap, bahkan dibungkus lagi kalau jaraknya lebih jauh lagi, saya bungkus lagi pakai apa namanya? Gabus, apa sebutan gabus? Busa. Ada busa. Busa yang tipis kayak kasur busa itu loh, yang biasa buat spring bed, tapi ada yang tipisnya kan. Nah, itu yang saya pakai, yang tipisnya itu untuk bungkus sih ini. Duh, cost-nya lebih tinggi lagi, dok. Iya, emang. Itu resiko. Makanya kalau misalnya jualan kue kering mau dikirim jarak jauh, pastikan pembeli itu mau membayar selain ongkos kirim, itu juga bayar packaging-nya. Ya, saya biasanya selalu begitu. Bisa nggak beli ini dikirim sampai ke Batam atau ke Medan gitu ya? Bisa, cuman Anda harus bayar packaging dan ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya otomatis jadi 2 kali lebih mahal. Kenapa? Karena volume kan yang tadinya ukurannya sebesar ini, pas dibungkus jadi 2 sampai 3 kali lebih besar dari ini. Ya. Nah, terus apa tuh? Keju kena angin padahal. Oke. Stena kalau ada. Oke. Ya, jadi seperti itu. Terus kalau packagingnya yang model kayak gini gimana? Nah, kalau kayak gini ini biasanya makanya menentukan adalah jenis kue keringnya dulu. Kalau kue keringnya yang gampang hancur, itu saya sangat-sangat tidak menyarankan packaging seperti ini. Kalau kue kering yang saya ajarkan hari ini bisa pakai yang seperti ini. Anda bisa ngirimnya juga resiko hancurnya itu sangat tipis ya, karena ini kue kering ini saya udah uji coba bertahun-tahun, saya kirim ke luar kota, dibawa ke luar negeri pun dia nggak hancur ya. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, sepertinya waktunya udah mau habis ya, benar nggak ya? Selai nanas untuk nastar kadang susah dijadikan isian karena kelembekan. Ini berarti Anda belum jadi kue selainya ya. Jadi dimasak lagi sampai benar-benar kering. Karena selai nanas untuk nastar itu dia harus sampai benar-benar tidak ada cairan lagi yang keluar dari dia. Ya. Nah, jadi harus benar-benar kering. Jadi pasta ya istilahnya gitu kan, sampai bisa dibentuk pakai tangan kalau bisa itu. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Chef, berarti bisa dibikin kue kering Oreo KW. Bisa-bisa aja sih ya. Nanti dicoba aja dulu. Ya, resep saya dicoba dulu, dibikin dulu sendiri di rumah, satu resep aja dulu, nanti dibikin dimodifikasi sendiri jadi beberapa macam bentuk, beberapa macam campuran, beberapa macam topping. Nanti dari situ biasanya langsung keluar ide-ide cemerlang. Ya. Terus satu lagi, kalau sudah punya resep ini, Anda nanti tinggal browsing aja, browsing kira-kira apa ya gitu. Karena apa? Kalau kita males nyari tahu. Nah, kita mau jualan apa itu jadi bingung sendiri. Jualan apa ya? Akhirnya apa? Niru bisanya, gitu kan. Nah, padahal kita harus membuat sesuatu yang menjadi trendsetter, ya, menjadi sesuatu yang biasa orang bilang katanya bisa viral, gitu kan. Nah, itu. Oke. Ada lagi kalau sudah tidak ada?
IG, oke, IG saya Ena Lubis, nyambung ya. IG saya Ena Lubis, ENA, Echo November Alpha Lubis ya, marga Ena Lubis. Fanpage saya Ena Lubis juga, line saya juga Ena Lubis ya. Jadi line, fanpage, FB, terus IG semuanya sama namanya pakai Ena Lubis. Nah, itu Mbak Vika udah tulisin. Oke, terima kasih sudah ini. Untuk terigu protein rendah, merek apa? Wah, saya kasih contoh ya, protein rendah. Kalau dari Bogasari itu yang kunci biru, ya. Itu yang paling banyak ya, paling banyak dijual, ya, kunci biru. Ada lagi? Ayo. Ayo, dari Yang nanti. wali kota ada pertanyaan, Kak? Ayo, malu bertanya sesat di jalan alias nyasar. Ya Bu Erna ya. Iya Ibu. Ayo, langsung Ibu. Kalau Ini pakai atau standing pouch yang tadi, cara packingnya gimana untuk dikirim ke luar kota? Oke, kalau pakai standing pouch yang tadi, ini kan dimasukin aja, packingnya cukup nanti pakai kardus, tapi sebelum masuk kardus biasanya kita cukup dibungkus pakai bubble wrap aja, bubble wrap, atau biasanya kadang-kadang kalau mau lebih irit kan kalau ngambil dari kantor kan suka ngancurin kertas tuh ya. Nah, suka ancuran kertas itu sebetulnya bisa dipakai untuk packing gitu. Berapa standar packaging? Oh, kalau packaging beratnya itu biasanya ya, kalau packaging tergantung Anda target marketnya kemana. Kalau saya kan biasanya suka jual masukin kue-kue kering kecil-kecil gini nih ke kafe. Biasanya saya jual per 100 sampai 150 gram karena jualannya ke kafe. Kalau yang bentuknya kecil-kecil, kecuali kalau kue kering yang bentuknya giant. Yang besar-besar itu biasanya satuan saya jual malah gitu ya. Jadi kalau buat masukin ke kafe atau ke kedai-kedai kopi itu bisa ya, pakai kemasan kecil-kecil gitu, dibungkus yang cantik gitu kan. Nah, itu bisa. Jadinya menarik, orang juga seneng untuk beli ya gitu. Karena orang kalau ngopi mereka hati-hati, kalau orang ngopi mereka nggak mau makan yang terlalu manis. Ya. Jadi packagingnya berat. Jadi nanti kalau untuk berat tergantung nanti Anda mau jualnya ke siapa. Ya, oke, ada lagi? Ayo, Ibu mau tanya apa tadi? Halo? Ayo Ibu, langsung Bu. Oh, sudah dijawab. Oke, packaging sudah, resep sudah, cara sudah, marketing sudah, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu udah paham belum? Itu dia. Karena saya sedikit agak ragu ya. Nah, agak ragu. Diemnya ibu itu memang sudah paham atau diemnya badan di sini rohnya kemana-mana. Nah, itu aja pertanyaan saya. Iya kan? Makanya kalau belajar itu selalu biasakan sarapan dulu. Iya, biasanya kalau habis sarapan terus begitu deh Bu. Ngantuk, karena sarapannya kebanyakan. Oke, insya Allah paham, alhamdulillah. Jadi nanti saya kalau Monggo Ibu. Nanti kalau masih ada yang bingung atau ada masalah, nanti bisa DM saya di IG saya. Atau line saya juga nggak masalah. Line saya terbuka, cuma nanti harus sabar ya. Karena saya jawabinya biasanya malam. Kalau siang banyak online nih sekarang. Mohon izin Bu Erna ya, kalau mungkin bahan yang sudah Ibu berikan ke kami dan ke peserta kami, binaan kami, kalau bisa saya mohon dikirimin soft copy-nya. Oh, nanti dari Vika, dari PGO yang kirim ya Bu. Udah saya serahkan ke adminnya PGO. Oke, terima kasih Mbak Vika ya Bu, bukan Mbak Ane ya? Akan kirim. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, salah satu ya, boleh ada. Ya, makasih Bu untuk semuanya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum. Semoga ilmu saya bisa bermanfaat. Dengan mengucapkan hamdalah ya Bu, acara kita hari ini sudah selesai. Ya. Alhamdulillah.